Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita pada tahun ini telah memasuki bulan suci Ramadan. Buat teman-teman yang beragama muslim, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Dan semoga wabah virus corona yang ada di Indonesia cepat berakhir. Amin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Divine Fidyah untuk COVID-19. Divine adalah tahap yang dilakukan untuk menemukan akar masalah dari masalah-masalah yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya atau pada tahap empathize. Jadi Divine ini membahas mengenai bagaimana mendefinisikan atau menguraikan masalah-masalah yang telah kita tentukan di tahap empathize. Jadi, informasi yang kita kumpulkan selama tahap empathize ini akan dianalisis untuk menemukan atau menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Cara untuk menganalisis divine ini ada dua. Sebetulnya ada banyak, cuma saya mengikuti materi yang Pak Amang kemarin jelaskan. Yang pertama yaitu ada diagram pohon atau tree diagram. Yang kedua ada analisa 5W+1H. Nah, diagram pohon ini adalah suatu alat yang digunakan untuk membagikan kategori-kategori besar ke dalam tingkat yang lebih kecil atau yang lebih terperinci. Diagram pohon ini berbentuk seperti pohon, memiliki satu batang dahan yang mencabang dua atau lebih. Demikian juga sama dalam suatu masalah yang ingin dibahas menggunakan diagram ini, yaitu terdiri dari satu kategori atau item besar yang kemudian dibagikan menjadi dua cabang atau lebih yang lebih terperinci lagi. Kemudian untuk analisa 5W+1H adalah sebuah konsep rumusan pertanyaan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. 5W+1H ini adalah singkatan dari what, who, when, where, why, dan how. Di sini saya tidak hanya akan menggunakan satu metode, tapi di sini saya akan menggabungkan atau mengcombine dua metode ini. Diagram pohon ini dapat digambarkan secara vertikal maupun horizontal. Namun pada analisis kali ini saya menggunakan diagram pohon horizontal. Pada gambar ini, teman-teman bisa lihat ada sebuah masalah. Dia akan pasti akan ada penyebab-penyebabnya. Nah, dari penyebab itu akan ditentukan akar penyebabnya. Dari akar penyebabnya diturunkan lagi, kemudian nanti akan ada tindakan perbaikan. Dalam hal penggabungan dua metode ini, maka untuk mengungkapkan diagram pohon atau pohon masalah di atas akan dianalisa dengan 5W+1H dengan cara memberikan pertanyaan. Untuk menguraikan masalah di sini saya menggunakan item pertanyaan what. Yang pertama, masalah apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana cara membayar fidyah dan tidak paham untuk apa fidyah tersebut dibayarkan. Kemudian ada beberapa orang yang mengetahui cara pembayaran fidyah untuk melunasi hutang puasa Ramadan, tetapi seseorang itu tidak mau tahu fidyah tersebut dibayarkan kepada siapa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa dampak yang akan ditimbulkan dari masalah tersebut? Dampaknya yaitu orang tersebut bisa saja membayar fidyah tetapi tidak sesuai ukuran atau takaran yang harusnya dibayarkan. Dan adanya penyalahgunaan dana fidyah atau salah dalam penyaluran dana fidyah. Misalnya, dana fidyah tersebut disalurkan kepada orang yang mampu, padahal seharusnya kan fidyah itu dibayarkan atau disalurkan kepada orang yang kurang mampu. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah masalah tersebut dapat menimbulkan kerugian? Masalah tersebut pasti akan menimbulkan kerugian karena seseorang yang tidak membayar fidyah atau membayar tidak sesuai dengan takaran yang harus dia bayarkan, maka dia akan
menanggung dosa. Kemudian untuk menguraikan penyebab saya menggunakan 2 item pertanyaan, yaitu who dan when. Pertanyaan yang pertama yaitu, siapa yang tidak paham mengenai tata cara dan ketentuan membayar fidyah? Biasanya wanita yang baru mengalami masa haid ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi dia tidak tahu atau tidak paham mengenai tata cara dan ketentuan membayar fidyah. Yang kedua, siapakah orang yang mengetahui cara pembayaran fidyah tetapi orang tersebut tidak mau tahu dana fidyah yang dibayarkannya itu untuk siapa? Jadi biasanya orang tersebut adalah orang yang kurang mendapatkan informasi mengenai fidyah. Jadi orang tersebut hanya membayar fidyah untuk melunasi hutang puasanya saja tanpa memikirkan penyaluran dananya. When, pertanyaan yang ketiga dari item pertanyaan when, yaitu kapan masalah tersebut muncul. Peristiwa tersebut muncul ketika wanita baru mengalami masa haid, sekitar umur 11-14 tahun. Kemudian untuk menguraikan akar penyebab di sini saya menggunakan 3 item pertanyaan. Yang pertama dari why, mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan wanita yang baru mengalami masa haid. Mereka tidak paham atau tidak mengetahui bagaimana tata cara dan ketentuan membayar fidyah. Dan karena mereka juga biasanya masih tinggal bersama orang tua, maka orang tualah yang harus membayar. Tetapi karena orang tuanya juga mungkin kurang mendapatkan informasi mengenai fidyah, maka fidyah tersebut tidak dibayarkan atau dibayarkan tapi hanya sebatas untuk melunasi hutang puasanya saja. Kemudian where atau di mana? Di mana biasanya orang yang kurang mendapatkan informasi mengenai fidyah. Biasanya orang tersebut tinggal di pedesaan atau jauh dari jangkauan internet. Dan biasanya kurangnya pendidikan yang didapat. Semisalnya hanya sebatas SD atau SMP. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari item pertanyaan how, bagaimana proses munculnya masalah tentang ketidakfahaman cara dan ketentuan untuk membayar fidyah. Masalah tersebut muncul ketika wanita baru mengalami masa haid dengan kisaran umur 11-14 tahun. Sebelumnya mungkin mereka lancar-lancar saja menjalankan ibadah puasa. Jadi ketika mereka baru mengalami masa haid, mereka tidak tahu atau tidak paham cara untuk membayar fidyah. Kemudian untuk tindakan perbaikannya, di sini saya menggunakan 1 item pertanyaan yaitu how. Sebelumnya how telah dipakai di akar penyebab, tapi di sini saya menggunakan how kembali. Itu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Cara untuk menyelesaikan masalah ini dapat dilakukan atau diadakan sebuah sosialisasi mengenai fidyah untuk semua umat Islam hingga ke desa-desa. Jadi tidak hanya untuk di kota saja atau tidak hanya melalui internet. Barangkali di desa itu tidak ada jangkauan internet, bisa disosialisasikan sampai ke desa-desa. Terus kemudian agar dana fidyah itu tidak disalahgunakan, pada saat ini ada pandemik virus COVID-19 atau virus corona yang membuat orang-orang tertular virus tersebut dan masyarakat yang terdampak COVID-19 harus kehilangan pekerjaan karena harus di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi dana fidyah tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Untuk menyelesaikan masalah takaran atau cara pembayaran fidyah, maka dapat dibuatkan sebuah aplikasi yang dapat membantu menghitung fidyah yang harus dibayarkan dengan benar, dan nantinya aplikasi tersebut juga dapat membayar fidyah kapan saja.
Hal tersebut juga membantu mengurangi penyalahgunaan dana fidyah karena mereka dapat mentransfer ke pihak yang menerima dana fidyah. Misal, disalurkan ke rumah sakit rujukan COVID-19 untuk membantu dalam merawat pasien COVID-19 atau lembaga penerima zakat fidyah lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.